Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Tiada untayan kata yang pantas dan relevan untuk kita ucapkan kecuali lafal alhamdulillah atas segala daya dan upaya yang Allah anugerahkan kepada kita, aneka nikmat yang Allah sempurnakan dan tunai kita rasakan hari ini. Semoga memberikan kekuatan kita untuk menyempurnakan ikhtiar kita menjadi hamba Allah yang dikasihi, menjadi hamba Allah yang mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah, menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang senantiasa mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya untuk semata-mata mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Puasa yang kita tunaikan adalah separuh dari kesabaran. As-saum nisfu sabri. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Puasa adalah amalan yang dapat digunakan untuk menolak tipu daya setan. Puasa itu junnah, perisai bagi sekalian kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar itulah yang dipenuhi pahalanya tanpa ada hitungannya. Az-Zumar ayat 10. Jamaah rahimakumullah. Salah satu pembentuk karakter dalam ibadah puasa itu adalah sabar. Kita sabar menahan lapar dan dahaga. Kita sabar menahan syahwat seksual kita bagi yang sudah menikah. Kita menahan segala keinginan yang negatif yang ada pada diri kita, di mana itu kita diberikan kebebasan untuk melakukannya sebebas-bebasnya, tapi harus mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Kita sabar menghadapi segala cobaan hidup, dinamika susah dan senang silih berganti. Bahkan di tengah-tengah penderitaan kita menikmati kesabaran. Di tengah-tengah kita bahagia, kita juga harus tetap sabar. Sabar terhadap musibah yang menimpa diri kita, sabar ketika kita mendapatkan cobaan berupa kesenangan. Maka sabar tidak ada batasnya. Karena itu amalan orang-orang soleh, amalan-amalan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yaddaru syahwatahu wa ta'mahu wa sarabahu li ajli fasyamu li wa ana azzi bihi. Bahwasanya orang yang suka meninggalkan kesahwatannya, makan serta minum untuk berbakti kepadaku, maka puasa itu karena aku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Maka puasa yang kita lakukan tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan syahwat, tetapi kita juga meninggalkan segala hal-hal yang menyebabkan diri kita terjatuh kepada perbuatan yang rafas, fusuk, dan jidal. Hal-hal yang menyebabkan kita berdebat, hal-hal yang menyebabkan kita memperbincangkan hal-hal yang tidak baik, sehingga itu dikikis dengan puasa yang kita lakukan sebagai penyuci dari apa-apa yang kita lakukan. Maka kelak bila kita mampu mengamalkan puasa yang kita lakukan itu betul-betul semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak kita dijanjikan dua kebahagiaan yang akan tunai diberikan kepada Allah. Yang satu, kebahagiaan yang kita rasakan kenikmatan sifatnya jasmaniah, nikmat yang langsung kita rasakan setelah kita lapar dan dahaga, yaitu berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang satu adalah kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah proses kehidupan ini dijalankan, dan semua orang yang berbuat salah diberikan siksa, dan orang yang berbuat kebaikan dibalas amalnya 10 kali lipat, 7 kali lipat, bahkan tak terhingga dengan kenikmatan surgawi, yaitu bertemu dengan Allah. Lis-shaimi farhatun 'inda iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Orang yang berpuasa mempunyai dua macam kegembiraan. Yang satu bergembira ketika berbuka puasa, dan yang satu lagi bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali membagi orang berpuasa menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang puasa umum, yaitu menahan lapar, haus, dahaga, dan syahwat. Sedangkan orang khusus, puasanya orang khusus adalah menahan lapar, haus, syahwat, ditambah menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lidah, menahan kaki dan anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga semua yang dihasilkan dari perilakunya adalah royal jelly dan madu kehidupan, kebaikan dan amal soleh. Daki-daki berupa kemaksiatan dikikisnya habis, sehingga tidak ada celah bagi diri kita untuk bermaksiat kepada Allah. Sedangkan puasanya khawasul khawas, yaitu puasanya orang yang khusus, yaitu adalah hati dan pikirannya tertuju semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal mengukur diri kita pada derajat atau level di mana kita berpuasa. Maka kita berikhtiar, berusaha sekuat dan semampu kita, semua aset-aset yang kita miliki untuk beribadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk golongan orang khawasul khawas, yaitu ibadahnya yang senantiasa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdampak kepada amal soleh yang bermanfaat bagi sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia yang lain. Semoga kita bisa meraih keberuntungan dan keselamatan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.